Ya, oke, teman-teman semua, dengan Subki di sini ya. Seperti yang saya janjikan di email sebelumnya, ya, bahwa kedepannya atau mulai sekarang ini saya akan lebih sering memberikan teman-teman semua training ya, informasi ataupun tutorial terbaru melalui video gitu ya. Tujuannya adalah supaya teman-teman semua bisa mendapatkan lebih banyak manfaat gitu ya, dan juga lebih bisa mengikuti apa yang saya sharingkan atau saya infokan melalui video training ini ya. Oke, di video ini saya akan mengajarkan teman-teman semua nih gimana caranya membuat sales page profesional ya, karena sales page ini sangat penting sekali untuk kita sebagai pebisnis online gitu ya, baik untuk menjual produk kita ya, membuat review dari produk affiliate yang ingin kita promosikan ya, ataupun yang lainnya gitu ya. Mungkin teman-teman sering berpikir, gimana sih kok para mastah gitu ya, atau para IM yang lainnya kok bisa bisa bikin sales page yang keren tampilannya gitu ya, dan juga responsif ya, dan juga membantu produknya, sehingga dengan sales page yang bagus hasilnya juga akan bagus salesnya gitu ya. Mungkin teman-teman yang baru bingung gitu ya, gimana cara bikinnya, saya ini nggak kreatif gitu ya, saya juga nggak ada ide untuk ngedesainnya gitu ya. Oke, jadi di training ini saya akan membantu nih ngajarin teman-teman semua gimana caranya membuat sales page profesional, termasuk ini juga cara yang saya lakukan ya ketika saya membuat sales page profesional ini. Oke, nah jadi saya akan masuk ke slide selanjutnya ya. Oke, jadi yang pertama adalah tentunya teman-teman semua harus sudah mempersiapkan produknya dulu ya. Jadi produk yang 100% sudah siap dijual gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua ingin mempromosikan produk affiliate, namanya review page gitu ya, atau sebagai halaman untuk dijadikan bonus ya. Nah, jadi maksudnya adalah bukan cuma sekedar produk. Jadi intinya adalah apa yang ingin Anda promosikan sudah disiapkan. Misalnya ya produk gitu ya, ataupun misalnya produk affiliate yang ingin Anda promosikan atau apapun itu. Oke. Setelah Anda siapkan, baru Anda masuk ke yang namanya 3 komponen penting ya. Jadi ketika membuat sales page ada urutannya gitu ya. Nah, ini adalah 3 komponen pentingnya. Yang pertama adalah Anda perlu siapkan dulu sales letternya ya, kira-kira kalimatnya apa yang ingin dijadikan sales letter di website Anda gitu ya. Mulai dari headline, kemudian juga intro, problem ya, testimoni ya, ataupun yang lainnya, itu disiapkan dulu di Microsoft Word gitu ya. Jadi ini disiapkan dulu nih di, kalau saya biasanya di Microsoft Word ya. Oke, Anda susun dulu dari awal ya, Anda buat ceritanya ya hingga ke tombol pembelian. Kemudian yang kedua adalah grafiknya ya. Anda siapkan grafiknya di folder khusus ya, mulai dari misalnya foto-foto orang yang testimoni, kemudian juga gambar produknya gitu ya. Kemudian juga gambar-gambar desain yang lainnya seperti statistik ataupun yang lainnya ya. Anda buat dulu di folder khusus. Oke. Kemudian yang ketiga adalah baru Anda menentukan desainnya. Anda ingin desain sales page seperti apa gitu ya. Anda ingin membuatnya seperti apa ya. Nah, ini kalau misalnya desain ya, saya selalu menggunakan resource ya. Karena saya sendiri mungkin kalau mikirnya mesti kayak gimana, nggak ada ide ya. Jadi kita bisa mengambil idenya orang lain ya. Kira-kira seperti inilah saya mau bikin ya. Biasa saya menggunakan ini teman-teman semua. Oke, saya akan buka browser. Oke, yang pertama adalah Anda bisa buka leads page ya. Oke, yang pertama Anda bisa buka ini, kemudian saya juga biasa menggunakan referensinya ini. Oke, ini dia ya, thrivetimes.com. Oke. Jadi tadi setelah kita menentukan sales letternya di Microsoft Word, kemudian juga grafiknya dalam folder khusus gitu ya. Kemudian ketiga kita menentukan desain ya, kita mencari resource-nya nih. Kalau kita nggak ada ide dan kurang kreatif gitu ya, atau nggak mau membuang waktu lama gitu ya untuk memikirkan desainnya seperti apa ya, kita bisa mencari resource-nya. Oke. Nah, pertama Anda bisa buka leads page ya, ini adalah sebenarnya ada template sudah tersedia gitu ya, banyak sekali. Oke, misalnya kita langsung masuk ke sini. Marketing library ya. Oke. Oke. Kita tunggu ya. Oke, ini marketing library. Oh sorry, bukan marketing library ya. Saya back dulu sebentar. Ke bagian sini, ke template ya. Anda masuk ke template. Nah, Anda bisa scroll di sini. Anda bisa menemukan banyak-banyak template yang bisa digunakan ya di sini. Oke, Anda bisa pilih misalnya sales ya. Ini untuk penjualan. Nah, Anda bisa pilih di sini. Jadi Anda bisa memperkirakan nih kira-kira desainnya mau seperti apa. Oke. Oke, nah misalnya Anda bisa lihat seperti ini gitu ya. Jadi kan ini bisa menjadi ide ya. Kira-kira nanti produk saya seperti ini.
di sini ada pengenalan, intro, di sini gambar gitu ya. Nah, jadi Anda bisa lihat nih kira-kira ingin seperti apa. Oke, ada banyak ya, misalnya saya ambil contoh misalnya seperti ini. Nah, ini kan sangat sering saya gunakan di produk saya ya. Jadi judul, video, tombol call to action ya. Jadi kita bisa langsung reviewnya, klik kanan aja ya. Oke, seperti ini. Jadi untuk ini ya, untuk resource, jadi kira-kira desainnya mau seperti apa gitu ya. Oke, nggak usah beli templatenya ya, karena mahal ya. Kita lihat di sini satu template aja harganya hampir, ada yang $7, ada yang $27 ya. Jadi lumayan ya harganya. Nah, ini juga sama $9 ya, $19 macam-macam. Oke, nah ini dia. Oke, nah kayaknya saya mau pakai yang kayak gini deh. Jadi maksudnya begini ya, saya ambil misalnya seperti ini idenya. Ternyata pertama tuh saya bikin judul, kemudian backgroundnya nanti ada gambar dengan blur seperti ini, ada gambar yang lainnya gitu ya, kita sesuaikan dengan bisnis kita. Di sini namanya subjudulnya, nanti ada video intronya, di sini ada tombol ya, kalau misalnya mereka mau langsung beli langsung bisa klik di sini. Seperti biasa di sini ada nanti ada intronya gitu ya, gambar-gambarnya ya seperti ini. Jadi Anda bisa gunakan desain seperti ini ya untuk idenya gitu ya, bukan menggunakan desain ini. Kita bisa membuat seperti ini persis nanti dengan cara yang saya rekomendasikan gitu ya. Oke, jadi bisa gunakan lead page ya. Misalnya Anda membuat untuk webinar ya, saya juga sering mengambil ide dari sini ya. Oke, nah bentuknya nanti kita bisa bikin kok, tapi bukan dengan membeli lead page-nya ya, karena lumayan mahal ya. Saya nggak gunakan lead page. Nah, seperti ini bisa bikin, kayak gini juga bisa ya, gampang. Yang penting adalah idenya, kita mau kayak gimana bentuknya. Oke, kemudian yang kedua adalah menggunakan Thrift Times ya, sama. Anda bisa buka thrifttimes.com, kemudian Anda scroll ke bawah, Anda cari di sini template ya. Oke, nah ini dia landing page ya. Get landing page template, Anda klik di sini. Oke, biasanya juga saya mencari untuk ide-ide warna ya. Kan mungkin Anda sering lihat nih, kok webnya warnanya bagus ya gitu ya. Nah, biasanya saya mencarinya dari sini juga gitu ya. Nih kayak gini nih ya. Ide warna ternyata cocoknya warna kuning tuh barengnya sama warna keabu-abuan gitu ya. Nah, kita bisa cari nanti warnanya yang cocok seperti itu. Nah, ini dia. Anda bisa di sini ada 122 template yang bisa digunakan ya. Nah, jadi kalau untuk previewnya Anda tinggal klik aja gambar ini ya. Misalnya untuk apa ya? Saya coba cari. Nah, ini misalnya untuk bikin landing page ya, atau squash page ya. Anda klik ini. Oke. Wah, kayaknya bikin free report seperti ini enak nih gitu ya. Cuma tinggal judul, nanti gambar bukunya ada di sebelah kiri, di sini ada intronya, lalu di bagian bawah ada opt-in-nya. Kemudian warnanya kombinasinya seperti ini ya. Grey sama warna biru dan warna kuning ya. Jadi kuning ke orange gitu ya. Dan kelihatannya bagus gitu. Jadi kita bisa mengambil warna yang bagus seperti ini ya untuk ide-idenya. Karena mereka mungkin bekerja dengan cara profesional dan juga memang ada bagian desainnya ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin apa yang cocok, kita cari resource saja ya. Nah, kayak gini, hijau sama putih sama abu-abu. Nah, warnanya. Kemudian juga desainnya Anda bisa gunakan cari yang di sini ya. Oke, ini ada namanya masing-masing ya. Misalnya seperti ini. Webmi webinar. Oke, jadi untuk template webinar. Kemudian ini untuk download page ya. Oke, jadi Anda bisa menggunakan ide-ide yang ada di sini ya. Bikinnya gimana? Kita nggak pakai nanti template yang ini karena mahal ya. Saya akan merekomendasikan tools yang bisa Anda gunakan ya. Jadi itu kita masuk ke tahap yang namanya desain ya. Jadi saya selalu juga seperti itu. Jadi ketika saya ingin membuat sales page atau apapun itu untuk bisnis saya menggunakan resource. Kira-kira warna apa yang cocok ya untuk desain bisnis saya gitu ya. Kayak misalnya ini juga sama, slide yang saya bikin ini warna biru terang gini ya, putih. Itu juga saya resource, kira-kira warna apa yang cocok sama warna putih ya, seperti itu. Oke, itu penting ya, karena gambar tuh mempengaruhi juga supaya orang tuh melihat nyaman matanya. Oke, jadi pertama saya ulangi lagi, sebelum Anda membuat sales page, Anda perlu siapkan dulu sales letternya. Jadi nggak usah muter-muter bingung gitu ya. Jadi pertama urutkan dulu dari sales letter, kemudian kedua grafik ya, dan yang ketiga adalah desain ya. Kita gunakan resource untuk mendapatkan resource yang akan kita gunakan sebagai sales page kita, baik itu untuk desain ataupun warna. Oke, kemudian selanjutnya nomor 4 adalah, nah baru Anda tentukan kira-kira nih Anda mau menggunakan template atau plugin. Kalau template itu tadi ya, Anda bisa beli template yang ada di sini ya. Ini harganya kalau misalnya Anda mau beli ya, nah ini dia.
Oke, untuk unlimited website Anda bisa beli ini harganya $97. Oke, kemudian kalau lead page ini harganya masing-masing beda-beda ya, ada yang $7 ya. Nah, jadi mahal ya kalau kita menggunakan template. Lalu solusinya adalah kalau saya pribadi menggunakan yang namanya plugin ya. Nah, lalu plugin apa yang saya gunakan untuk membuat sales page ini ya, yaitu adalah Profit Builder plugin. Ya, jadi mungkin sebagian sudah ada yang tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Ini adalah salah satu tools andalan ya, yang juga sudah digunakan hampir puluhan ribu internet marketer dunia ya. Simple ya, alasannya pertama adalah lengkap. Ya, dia sangat lengkap sekali. Anda mau bikin kayak gimana pun, selama Anda menguasain toolsnya, Anda bisa bikin model sales page seperti apapun. Ya, saya sudah buktikan ya, saya sudah pakai ya. Kemudian Anda cukup menggunakan drag and drop ya, sistemnya lengkap ya, dan juga support dengan banyak autoresponder. Bahkan yang lokal aja bisa digunakan ya. Yang lokal yang seperti saya gunakan, indoresponder.com, itu juga bisa digunakan ya. Jadi sangat rekomendasi banget ya. Nah, kemudian untuk belinya di mana? Ya, kalau teman-teman mau beli bisa mengunjungi web aslinya langsung di sini. Profit Builder ya. Nah, ini dia WP Profit Builder ya. Jadi saya lihat dulu ya. Nah, kalau misalnya Anda langsung, nah ini dia ya. Oke. Ini adalah websitenya. Bentar saya pause dulu ya. This is Sean. Oke. Ini adalah websitenya, Anda bisa lihat ya. Kelihatannya sih standar di sini ya. Oke. Nah, ini dia, kita langsung lihat harganya ya. Harganya adalah kalau misalnya Anda beli, oke. Nah, kalau misalnya Anda beli untuk satu website harganya adalah $47 atau sekitar 650.000 ya. Kemudian kedua, kalau Anda misalnya beli 10 untuk 10 website ya, Anda harganya sekitar $67. Dan kalau misalnya Anda beli unlimited website adalah $67,67 ya. Jadi selain harganya yang mungkin masih terjangkau, ada satu lagi problemnya teman-teman semua ya. Profit Builder ini di dalam itu tidak dilengkapi dengan tutorial yang lengkap ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang orang Indonesia tentunya ya, akan kesulitan nih kalau masih yang baru atau istilahnya newbie ya, akan mungkin bingung belajarnya seperti apa gitu ya. Karena di sana tutorialnya sangat singkat sekali, tidak sangat lengkap gitu ya, padahal fiturnya itu sangat luar biasa ya. Nah, lalu gimana solusinya? Daripada teman-teman khawatir beli nantinya akhirnya mubazir karena nggak tahu cara pakainya, oke. Nah, ini adalah opsional. Teman-teman bisa menjadi klien website saya ya, dimana Anda bisa buka ini ya, Anda bisa buka website saya, Anda bisa buka subkiblog.com, lalu Anda bisa klik di sini ya. Nah, ini ada banner di sebelah kanan sini ya. Tools bikin website elegan hanya 10 menit ya. Anda bisa klik ini. Oke, kemudian kita lihat halaman websitenya ya. Oke, ini dia ya. Namanya adalah subkiblog.com Sales Advanced Profit Website ya. Jadi ini adalah halaman website khusus di mana teman-teman saya tawarkan untuk menjadi klien saya ya. Sebelum teman-teman misalnya mau beli yang misalnya pro ya, yang untuk banyak website sekaligus ya. Nah, karena begini teman-teman semua, daripada teman-teman tadi saya bilang beli nantinya mubazir karena belum bisa pakainya, apalagi tutorialnya nggak lengkap di sana plus bahasa Inggris lagi ya. Teman-teman bisa menjadi klien saya di sini ya. Dimana di sini teman-teman akan mendapatkan dengan harga yang lebih murah ya, dimana untuk satu lisensi website yang akan saya instalkan ya, jadi akan teman hitungannya klien ya. Nanti saya akan instalkan ya, karena sendiri saya beli yang developnya ya. Oke, saya instalkan dengan harga, teman-teman bisa membeli dengan harga hanya Rp489.000 ya. Dan benefitnya yang pertama adalah teman-teman akan mendapatkan harga tentu lebih murah ya. Ini kan satu lisensi sama ya, dibanding Anda beli di sini satu lisensi sama juga harganya $47 atau sekitar 600.000 ya, 680-an lah. Tapi di sini teman-teman bisa membayar hanya 489.000. Benefit yang kedua, teman-teman akan mendapatkan 17 HD video training yang saya buat khusus untuk menguasai tools ini ya, namanya tools Profit Builder ini ya. Jadi teman-teman setelah nanti belajar dari sini cara pakainya akan expert ya. Setelah expert bisa menguasain ya, baru teman-teman silakan bisa beli yang ini ya, developnya ya. Dan juga karena hitungan teman-teman sebagai klien saya nih, maka teman-teman akan mendapatkan support dari saya ya. Jadi kalau misalnya nanti ketika bikin atau belajar ada kesulitan, bisa tanya gitu ya. Misalnya Mas Uki gimana cara menambahkan misalnya bar berjalan gitu ya, atau mengikuti gerakan mouse-nya, itu bisa ya, bisa tanya-tanya sama saya atau seperti apa caranya ya. Nah, ini Anda bisa di sini tutorial videonya singkatnya seperti apa ya.
Di sini juga ada video singkatan juga, Anda bisa putar deh di halaman website ini ya, seperti apa. Nah, ketika teman-teman sudah bisa menguasai tools Profit Builder ini, ya teman-teman akan bisa bikin semua jenis website yang ada di sini. Ya cuma tinggal dicontoh aja letak-letaknya ya. Kan ini namanya resource ya, jadi sumber desainnya, jadi sebagai patokan ya. Anda mau bikin kayak gini juga bisa, ya mau bikin kayak gini bisa. Ya pokoknya Profit Builder itu kalau Anda nguasain, mau bikin model kayak apa aja bisa, apalagi kalau Anda kreatif. Oke. Nah, jadi itu adalah tahapan membuat sales page ya. Jadi Anda bisa gunakan plugin ini ya, sangat powerful sekali dan sangat membantu. Web yang saya buat ini juga sama ya, menggunakan Profit Builder ya. Jadi semua website yang mungkin Anda lihat punya saya menggunakan Profit Builder ya. Nah, jadi jangan sampai Anda saat ini punya website yang masih kelihatan amatir ya. Anda bisa gunakan tools ini untuk membantu bisnis Anda ya. Tapi itu dia, kalau misalnya Anda udah ngerasa jago, bisa langsung beli di sini nih, beli yang developernya ya, sekitar hampir 1 juta lah ya kalau developer ini ya, sekitar 800 ribuan ya, tapi 900 ribu. Tapi kalau misalnya Anda ragu-ragu, daripada Anda nggak punya tutorial lengkapnya, Anda bisa beli atau menjadi klien saya dulu ya. Ini dalam gambaran seperti ini nanti ya, betapa banyak dan rumitnya. Kalau misalnya Anda nggak belajar langsung dengan video ini ya, Anda akan membutuhkan banyak waktu dan banyak waktu yang kebuang untuk ngutak-ngutik semuanya. Oke. Jadi dengan menjadi klien saya akan menghilangkan risiko itu ya. Nah, jadi tools ini akan membantu membuat Anda sales page, dan semua yang ada di sini Anda bisa bikin, mau modelnya kayak gimana. Oke. Nah, itu dia teman-teman semua tips dari saya bagaimana caranya membuat sales page ya, ataupun opt-in ataupun yang lainnya, semuanya seperti caranya sama ya gitu ya. Jadi ini 3 poin pentingnya ya. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah kontennya dulu ya, sales letternya dulu. Kemudian yang kedua grafik ya. Dan yang ketiga baru Anda tentukan desainnya seperti apa ya. Anda bisa cari resource-nya kalau Anda misalnya merasa kurang kreatif atau nggak ada ide. Oke teman-teman semua, semoga bermanfaat ya. Nah, nanti di video training selanjutnya ya, Anda bisa mendapatkan materi dari saya tentang mengenai list building ya. Jadi pastikan tunggu terus email dari saya. Dan kalau Anda suka dengan video ini atau training ini, Anda bisa klik share yang ada di bagian bawah artikel ini ya, supaya nanti banyak orang lebih bisa mendapatkan manfaatnya ya. Jadi tunggu email saya selanjutnya untuk belajar mengenai list building. Oke, terima kasih teman-teman semua, sampai ketemu di training selanjutnya.